Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya tidak ingin menggurui kamu. Saya tidak ingin terasa seperti tidak sopan terhadap kamu yang menonton video ini. Oleh karena itu, saya akan memberikanmu dua buah pilihan dari apa yang akan saya sampaikan. Dan juga saya akan memberikan kamu peluang untuk memikirkan konsekuensi dari apa yang akan saya sampaikan ini. Jadi tetaplah berpikir dan jangan terima apa yang saya sampaikan mentah-mentah. Jadi mari kita lakukan berdasarkan nalar yang terang dan kesadaran diri yang penuh. Topik yang ingin saya bawa kali ini adalah sebuah metode yang disebut dengan afirmasi diri. Saya menyebutnya sebagai berbicara kepada diri sendiri. Tujuan dari berbicara kepada diri sendiri adalah untuk menguatkan pemikiran bawah sadar kamu. Karena saat kita berbicara kepada diri kita sendiri, kita akan berbicara kepada diri kita yang sadar dan menanamkan sebuah pemikiran ke alam bawah sadar kita atau pemikiran bawah sadar kita. Karena setuju atau tidak setuju, apa yang kita lakukan setiap hari itu seringkali berdasarkan apa yang ada di alam atau pikiran bawah sadar kita. Seperti keteraturan kita menaruh barang, tempat kita melakukan sesuatu, atau saat kita memiliki rutinitas tertentu. Kita secara gamblang kadang tidak perlu berpikir dan hanya melakukan hal tersebut secara spontan. Itu bisa disebut sebagai refleks dan bukan di alam sadar kita. Nah, itu adalah tujuan dari afirmasi positif kepada diri sendiri ini. Caranya adalah kamu bisa membuat sebuah waktu atau jadwal, mungkin itu di pagi hari atau pada malam hari sebelum kamu tidur, yaitu dengan berbicara tentang apa yang baik kepada dirimu sendiri. Karena saya tahu dunia ini seringkali menyampaikan hal buruk terhadap alam bawah sadar kita. Setiap hari kita disuguhkan di pekerjaan kita tentang seberapa tidak bergunanya kita. Bahkan kita disuguhkan oleh pembicaraan di dalam keluarga kita bahwa kita ini adalah orang yang tidak berhasil dalam kehidupan. Ada begitu banyak sekali sumber dari pikiran negatif yang tertanam dalam pikiran bawah sadar kita. Maka dari itu kita butuh seseorang untuk menguatkan kita dan mengatakan apa yang kita lakukan ini sebenarnya tidak salah. Nah, dan hal itu jika kamu memang memiliki seseorang untuk mengatakan itu mungkin mudah. Tapi kalau kamu tidak punya siapa-siapa, caranya ya gunakan diri sendiri. Seperti yang saya sampaikan di sini. Jadi apa yang dikatakan orang lain terhadap diri kamu itu sangat memberikan pengaruh kepada apa yang kamu rasakan dan pikirkan ke depannya. Maka mulailah untuk membentuk jadwal di mana kamu akan mengatakan hal baik kepada diri kamu sendiri. Nah, sekarang saya akan memberikan kamu pilihan yang bisa kamu lakukan terkait afirmasi positif ini atau berbicara kepada diri sendiri ini. Saya akan menyampaikan dua cara berbeda untuk bisa kamu terapkan dengan konsekuensi dan dampaknya masing-masing. Yang pertama itu, jika kamu ingin menerapkan afirmasi atau berbicara kepada dirimu sendiri, memberikan pengakuan yang baik kepada diri kamu sendiri, kamu bisa menerapkan yang pertama itu adalah dengan menyampaikan bahwa kamu itu adalah orang yang biasa-biasa saja. Yang kedua itu adalah kamu akan mengatakan kepada diri kamu sendiri bahwa kamu adalah orang yang hebat dan kamu mampu menggapai apapun yang kamu inginkan. Kamu juga bisa mengambil kedua pilihan ini jika kamu mau. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa dampak dari menjadi atau mengatakan kepada diri sendiri bahwa kita bukan siapa-siapa atau kita adalah manusia biasa. Manfaat dengan berkata kepada diri kamu sendiri terkait hal ini adalah kamu akan merasa lebih tenang dalam kehidupan kamu. Dengan berkata bahwa kamu bukanlah siapa-siapa, kamu adalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan, maka kamu akan menenangkan alam bawah
sadar kamu atau pikiran bawah sadar kamu bahwa semua kesalahan dan hal-hal yang disalahkan kepada kamu oleh dunia dan orang lain adalah sebuah kesalahan normal yang semua orang memang pernah rasakan. Dasar dari pemikiran ini saya munculkan dari sebuah kebiasaan yang manusia itu selalu hadapi, yaitu sebuah pemikiran di mana manusia itu memiliki kecenderungan untuk menjadi orang yang hebat menurut diri mereka, atau pemeran utama dari kehidupan, atau dengan kata lain, menjadi pusat alam semesta. Sebenarnya hari ini jika didengarkan terdengar bagus, tapi menjadi pusat alam semesta, menjadi orang yang superior dalam pemikiran kita, atau menjadi orang yang hebat jika kita sampaikan kepada diri kita adalah orang yang hebat, merupakan sebuah tekanan tambahan dari pikiran bawah sadar kita dan hati kita. Banyak sekali orang di luar sana merasa bahwa mereka itu adalah orang yang hebat. Mereka itu adalah orang yang menjadi protagonis dan mereka adalah seorang pemeran utama dari kehidupan dunia ini gitu. Beberapa bahkan berpikir bahwa mereka itu adalah pusat alam semesta. Makanya saat ada sedikit luka yang muncul dalam hati mereka, mereka pasti merasakannya lebih kuat daripada yang orang lain rasakan terhadap luka tersebut. Karena mereka merasa diri mereka itu tidak pantas mendapatkan luka seperti itu. Dan mereka itu menganggap diri mereka terlalu tinggi, sehingga saat direndahkan, rendahnya itu terlalu jauh, yang sebenarnya tidak terlalu rendah jika kita berpikir lebih normal. Inilah yang menjadi patokan kenapa saya mengajak kamu untuk berpikir bahwa kamu itu bukan siapa-siapa, atau berbicara kepada diri kamu bahwa kamu itu adalah orang yang biasa. Karena saat orang merendahkan kamu, saat orang mengatakan bahwa kamu itu adalah orang yang tidak berguna, mental kamu akan menerimanya sebagai hal-hal yang sepele. Mental kamu akan menerimanya sebagai hal yang lumrah untuk didengarkan atau didapatkan dari orang lain. Tentu kamu hanya perlu melakukan perbaikan-perbaikan. Jadi, hidup kamu akan jadi lebih tenang daripada sebelumnya. Karena saya tahu, 90% orang menganggap dirinya itu menjadi pusat alam semesta. Karena itu mereka itu stres, kebanyakan orang stres sampai mengalami beberapa gangguan mental. Ya, ada banyak sumber dari hal ini, tapi kita tidak akan membahas itu di video kali ini karena akan terlalu panjang. Yang jelas ini adalah tujuan saya mengatakan atau mengajak kamu untuk berkata bahwa kamu biasa-biasa saja kepada diri kamu dengan terjadwal. Dampak negatif dari hal ini mungkin terlihat seperti alam bawah sadar kita atau pikiran bawah sadar kita akan terbiasa menjadi orang yang bukan yang terlalu hebat. Karena berkata bahwa kita ini bukanlah siapa-siapa atau kita adalah manusia yang biasa, akan membuat kita memiliki perjuangan yang sekadarnya saja. Karena kamu akan menilai diri kamu sebagai orang yang biasa-biasa saja. Rasa sakit yang kamu rasakan mungkin akan menjadi lebih ringan daripada orang yang mengatakan bahwa mereka itu hebat. Tapi perjuangan kamu karena kamu mengatakan pada diri kamu setiap hari bahwa kamu adalah orang yang biasa-biasa saja, menjadi kualitasnya itu berkurang. Berbeda dari yang pertama, yang kedua itu saat kita mengatakan bahwa kita itu adalah orang yang hebat. Luangkan jadwal kamu setiap hari untuk mengatakan bahwa kamu itu sebenarnya tidak seburuk itu. Kamu itu adalah orang yang hebat, kamu mampu melakukan segalanya, kamu kuat. Kamu orang yang spesial, kamu orang yang memiliki kompeten dalam kehidupan kamu. Dan sebagainya. Cara ini bisa kamu terapkan untuk menguatkan diri kamu. Tapi seperti yang tadi, beberapa konsekuensi yang akan kamu terima adalah kamu akan merasa lebih cepat tertekan jika mengalami situasi di mana kamu direndahkan atau situasi yang membuat kamu merasa diremehkan oleh orang lain. Tentu saja hal negatif ini akan membuat kamu semakin tertekan, alam bawah sadar kamu semakin overthinking terkait kehidupan ini, terkait masalah kamu. Tapi juga kamu akan memiliki perjuangan yang ekstra, yang lebih kuat daripada yang seharusnya. Kenapa?
karena kamu mengaku bahwa kamu adalah orang yang hebat. Orang yang hebat dan orang yang merasa diri mereka hebat itu butuh perjuangan yang lebih hebat untuk menjadi orang yang setara dengan level dia saat ini. Seperti itu. Itu dua pilihan yang saya tawarkan kepada kamu. Yang jelas, mulailah untuk berbicara kepada diri kamu sendiri. Terserah kamu mau mengambil pilihan yang mana dari dua pilihan tadi. Intinya, berbicara kepada diri sendiri itu bisa membuat kamu memprogram diri kamu seperti nama channel ini. Entah itu kamu ingin diri kamu menjadi lebih baik, lebih kuat, ataupun lebih bijaksana dalam hidup kamu. Intinya, berbicaralah dan luangkanlah waktu kamu untuk berbicara, entah itu di depan cermin kepada diri kamu sendiri, atau kamu bisa menggunakan apa yang saya lakukan, yaitu setiap saya sendirian, saya berbicara kepada diri saya sendiri dengan membuat diri saya itu menjadi dua orang. Jadi saya bermonolog terhadap diri saya sendiri. Salah satu cara yang paling sukses yang saya pernah dapatkan di beberapa buku yang saya baca itu adalah dengan membuat video afirmasi atau audio afirmasi. Jadi kamu akan merekam suara kamu. Rekamlah suara kamu di berbagai situasi atau kamu jadwalkan untuk merekam suara kamu setiap hari. Kemudian di akhir minggu kamu akan mendengarkan atau menonton video atau rekaman yang kamu buat itu untuk menilai sejauh mana perkembangan yang kamu buat setiap harinya. Nah, kamu bisa melakukan cara yang manapun yang kamu suka, yang jelas kamu membuat afirmasi terbaik terhadap diri kamu. Tentu dengan mempertimbangkan dua pilihan yang di awal tadi kita diskusikan. Oke, sekian dulu dari video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kamu. Wassalam.